Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Firdaus dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan presentasi dari mata kuliah PPKN yang anggotanya terdiri dari yang pertama ada Muhammad Fikri Fadilah, kemudian ada Mutiara Cahyani, lalu ada Irni Febriantika, dan kemudian saya sendiri, Muhammad Akmal Firdaus. Mungkin dalam kesempatan kali ini presentasinya cukup berbeda karena dilakukan berbasis teknologi ya, dikarenakan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, karena ada beberapa titik di Indonesia terkena virus corona gitu. Di daerah saya juga, Bandung, ada kemungkinan ada yang terkena, dan oleh karena itu banyak perguruan tinggi di daerah Bandung untuk meliburkan sementara mahasiswanya untuk meminimalisir penyebaran virus corona itu. Ya, doa kita semua semoga Indonesia membaik dan seperti biasa lagi, amin. Oke, langsung saja. Jadi materi yang saya akan sampaikan yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan bagi kepribadian bangsa. Lalu ada arti dan tujuan ideologi. Oke, yang pertama berbicara masalah pendidikan kewarganegaraan. Mungkin bahasa itu sudah tidak asing lah buat bagi kita, tentang pendidikan kewarganegaraan. Kenapa? Dikarenakan ya pengalaman saya pribadi, pendidikan kewarganegaraan itu sudah dikenal saya sejak di bangku SD, kemudian SMP, SMA, sampai sekarang di perguruan tinggi. Oleh sebab itu kita sebagai mahasiswa tahulah dasar-dasar apa itu pendidikan kewarganegaraan. Lalu kenapa sih kita harus belajar lagi pendidikan kewarganegaraan? Itu karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu dari pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh sebab itu mengapa alasan kita harus terus gitu belajar pendidikan kewarganegaraan itu? Karena sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Kemudian dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu harus memiliki jiwa patriotik. Jiwa patriotik itu adalah jiwa cinta tanah air. Nah, kita harus memiliki jiwa patriotik cinta tanah air. Kenapa? Karena pahlawan-pahlawan yang telah gugur dalam perang untuk memerdekakan bangsa ini juga, mereka memiliki jiwa patriot. Oleh sebab itu negara kita merdeka dan bisa dirasakan oleh kita semua. Kemudian ada semangat kebangsaan. Nah, kalau semangat kebangsaan sih udah jelas ya. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan. Semangat dalam artian kita semangat dalam pendidikan, semangat dalam memajukan negeri ini, dan semangat dalam dan sebagainya. Kemudian ada kesetiakawanan. Ya, kesetiakawanan sudah jelas lah. Kita tidak boleh berkhianat kepada teman gitu ya. Tapi menurut pendapat saya pribadi, kesetiakawanan dalam hal ini kan di sini tertera ada kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial itu jadi kita harus tidak boleh pamrih kalau membantu orang lain, walaupun mereka itu bukan teman kita atau bukan siapa-siapalah.
tapi apabila mereka terkena musibah, kita harus menolongnya gitu, seperti itu. Kemudian ada kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Nah, untuk poin ini sudah jelas sekali ya, bahwa kita harus tahu gitu sejarah, bagaimana sih Indonesia bisa sampai merdeka, terus bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk memerdekakan bangsa ini. Ada pepatah Bung Karno bilang, kalimatnya lah kalau nggak salah, jas merah jangan melupakan sejarah. Itu. Kemudian kompetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada hakikat pendidikan, lalu kemampuan warga negara, lalu ada kompetensi yang diharapkan. Itu dia kompetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Di sini poin ke-1 ada menjadikan warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi tujuan pendidikan kewarganegaraan ini yang poin A sudah, poin ke-1 atau sudah jelas ya, bahwasanya menjadikan warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu sesuai dengan Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian poin kedua ada mengembangkan sikap demokrasi, berkeadaban dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemanusiaan kompetitif bangsa di era globalisasi. Kemudian ada poin ketiga, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Ya, ini juga sesuai dengan Pancasila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, soalnya di sini ada religius gitu ya. Kemudian ada menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sesuai dengan Pancasila juga ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada ideologi. Jadi ideologi di sini sudah dibahas dari kelompok yang pertama ya, soalnya saya dari kelompok kedua. Tapi saya juga menerangkan sedikit apa itu ideologi. Jadi ideologi berasal dari kata ideos dan logos, yang artinya cita-cita, cara pandang, pemikiran, dan ilmu kalau dalam bahasa Yunani. Jadi ideologi ini pertama kali dicetuskan oleh Anthony de Tracy dan telah dikenal sejak abad ke-18 Masehi silam. Kemudian ada ideologi menurut para ahli ya. Yang pertama ada dari William James. Jadi menurut dia, ideologi merupakan pemikiran manusia yang dapat digunakan untuk merujuk pada totalitas yang didapat ia lakukan. Kemudian ada dari Mubiarto. Ia mengatakan bahwa pengertian ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Ya, ideologi seperti Indonesia memiliki ideologi, yaitu ideologinya Pancasila. Ya, kemudian ada tujuan ideologi. Ya, setelah kelompok kami cari-cari tujuan ideologi, mungkin cukup susah ya mencarinya, tapi kelompok kami sudah menemukannya. Tujuan ideologi, yaitu tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Itu tujuan ideologi. Ya, mungkin presentasi yang saya sampaikan cukup sekian. Apabila rekan-rekan mahasiswa ingin menanyakan perihal pendidikan kewarganegaraan dan ideologi dan tujuan ideologi, mungkin bisa menghubungi kelompok kami gitu ya. Ya, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.